Kesuksesan pertahanan skuad Garuda pernah hancur lebur ketika dikawal bek Liga Domestik. Alhasil, Shin Tae-yong segera membangun benteng kokoh yang mengandalkan bek keturunan. Hasilnya, pertahanan skuad Garuda lebih sulit ditembus meski digempur negara-negara kuat. Masuknya Calvin Verdong juga menambah kuat lini belakang pasukan Merah Putih. Timnas Indonesia sekarang tinggal menunggu datangnya Martin Paes untuk memperkokoh pertahanan. Bagaimanakah lika-liku kebangkitan pertahanan Timnas Indonesia? Pertahanan serapuh tisu. Timnas Indonesia sempat dikenal sebagai tim dengan pertahanan rapuh. Hal itu bisa dibuktikan saat skuad Garuda bertanding di ronde ketiga ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Pasukan Merah Putih menjadi tim dengan kebobolan terbanyak di grup G. Muhammad Riyandi harus memungut bola sebanyak 22 kali di sepanjang kompetisi. Timnas Indonesia saat itu masih mempercayakan barisan pertahanan ke pemain-pemain lokal. Mulai dari Nur Hidayat Haji Haris, Ryuji Utomo, Andi Setio, hingga Arif Satria. Kelima pemain ini dipilih karena punya statistik yang bagus saat bermain di Liga 1. Selain itu, tradisi percaya bek lokal sudah terjaga sejak pasukan Merah Putih diperkuat pemain bertahan ikonik. Seperti Maman Abdurrahman, Hamka Hamzah, Kari Sulianto, hingga Bejo Sugiantoro. Alhasil, para pemain lokal diharapkan bisa meneruskan kehebatan para pemain legenda. Sayangnya, kesuksesan tersebut gagal diteruskan oleh bek lokal baru di skuad Garuda. Di sisi lain, Indonesia kurang tertarik melirik pemain keturunan sebelum era Erick Thohir. Pasalnya, PSSI lebih fokus untuk menaturalisasi pemain asing di Liga Domestik. Mulai dari Otavio Dutra, Victor Igbonevo, Bio Paulin, hingga Fabio Beltrame. Semua bek asing yang dinaturalisasi ini juga nggak sanggup mengangkat pertahanan skuad Garuda. Rencana naturalisasi bek keturunan baru dimulai saat era Shin Tae-yong. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil mendapatkan Elkan Bagot dan Jordi Amat. Sayangnya kehadiran Elkan Bagot dan Jordi Amat nggak langsung memberi dampak besar. Buktinya, skuad Garuda masih dibantai habis oleh Irak di kualifikasi Piala Dunia dengan skor 5-1. Laga ini bikin pertahanan rapuh Timnas Indonesia disorot oleh banyak pihak. Nadeo Argawinata langsung menjadi bulan-bulanan para penyerang Singa Mesopotamia. Padahal, kiper Borneo FC ini cuma mendapatkan 4 shoot on target. Sementara satu gol lain yang menjebol gawang sang kiper dari situasi gol bunuh diri Jordi Amat. Nadeo dikecam karena sepakan para pemain Irak dinilai nggak terlalu sulit untuk dihentikan. Netizen langsung menuntut PSSI untuk segera mencari kiper yang lebih bagus. Sekarang harus segera cari kiper grade A. Nadeo mungkin bisa dimainkan di AFF saja, kata salah satu netizen. Selain itu, performa Jordi Amat selaku keturunan juga ikut disorot tajam. Ex-pemain Espanyol ini dinilai gagal memberikan pengaruh besar karena tampil buruk. Performa hancur-hancuran ini bikin Amat hanya meraih rating 5. Sang pemain juga dihujat oleh para oknum netizen karena semakin menurun sejak hengkang dari sepak bola Eropa. Kemudian, performa kurang maksimal ini kembali dilanjutkan di laga kontra Filipina. Pasukan Merah Putih kebobolan 1 gol yang membuat mereka hanya pulang dengan 1 poin. Mengganti seluruh pemain kurang gacor. Hasil buruk ini bikin Shin Tae-yong semakin gencar memburu bek keturunan level Eropa. Justin Hapner yang berhasil dibujuk langsung menampilkan kualitasnya di Piala Asia 2023. Bek keturunan Belanda ini membawa skuad Garuda menembus babak 16 besar untuk pertama kali. Kesuksesan Hapner bikin Shin Tae-yong ketagihan memakai bek keturunan. Hasilnya, Jay Itzes berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hebatnya, Bang Jay yang masih muda rela melepas paspor Belanda demi skuad Garuda. Selama ada Itzes, lini pertahanan skuad Garuda belum pernah kebobolan dari 3 pertandingan. Lini belakang Timnas Indonesia semakin lengkap dengan hadirnya Calvin Verdong. Skuad Garuda beruntung punya bek sayap lincah yang ngotot saat mengawal lini pertahanan. Kekuatan pertahanan Timnas Indonesia akan semakin lengkap dengan kehadiran Martin Paes. Kiper FC Dallas ini juga sudah disumpah menjadi WNI sejak bulan April lalu. Akan tetapi, Paes masih belum bisa membela Timnas Indonesia karena terganjal aturan FIFA.
Alasannya karena sang kiper sempat membela timnas Belanda U21 saat usianya sudah 22 tahun. Alhasil proses naturalisasi Pais dianggap melanggar aturan FIFA sehingga harus disidangkan ke CAS. Masih belum jelas kapan Pais berseragam skuad Garuda karena jadwal sidangnya belum muncul. Namun Arya Sinulinga bilang akan berusaha keras untuk memperjuangkan naturalisasi Pais. Kami masih berharap dengan Pais. Perkembangannya selalu kami pantau karena dirinya punya peluang besar untuk membela Indonesia, ujar anggota Exco PSSI ini. Kebangkitan pertahanan Indonesia. Wajar proses naturalisasi Martin Pais sangat diusahakan oleh PSSI. Pasalnya, kiper kelahiran Nijmegen ini akan menyempurnakan pertahanan skuad Garuda. Sejauh ini para pemain keturunan berhasil memberikan dampak luar biasa. Salah satunya ada Calvin Verdong yang tampil apik saat berhadapan dengan Filipina. Pemain Nijmegen ini diturunkan sebagai bek sayap kiri oleh Shin Taeyong. Verdong langsung unjuk gigi dengan terlibat di situasi bertahan atau menyerang. Bahkan ex-pemain Famalicão ini sempat melepas tembakan berbahaya ke gawang Filipina. Kevin Mendoza selaku kiper hanya terdiam saat berhadapan dengan sepakan keras Verdong. Beruntung, tendangan roket pemain Nijmegen ini masih sedikit menyamping dari mistar gawang. Binder Singh selaku pundit lokal mengaku kagum dengan performa Verdong. Verdong benar-benar luar biasa. Coba cek paru-parunya ada berapa? Dia turun naik dan sepakannya kencang. Saya lihatnya seperti Roberto Carlos, kata Bung Binder. Masuknya bek keturunan membuktikan kalau pertahanan skuad Garuda berubah semakin tangguh. Timnas Indonesia sudah tidak pernah lagi kebobolan gol konyol sejak dibantai Irak. Contohnya saat Indonesia tampil mengejutkan di Piala Asia 2023 lalu. Saat itu skuad merah putih hanya dibobol oleh tim-tim yang kualitasnya jauh lebih kuat. Mulai dari Jepang hingga Australia yang terlalu perkasa untuk ditantang skuad Garuda. Selain itu, timnas Indonesia juga semakin sulit dijebol oleh negara-negara ASEAN. Buktinya, skuad Garuda berhasil mencatat 3 kali clean sheet beruntun saat berhadapan dengan Vietnam. Lalu, pasukan Merah Putih juga meraih clean sheet saat melawan Filipina. Padahal barisan pertahanan skuad Garuda sempat dihantam banyak masalah. Salah satunya dengan kehilangan beberapa pemain pilar seperti Elkan Bagot dan Jordi Amat. Namun para pemain lain berhasil menutupi kekurangan tersebut dengan baik. Bahkan, lini pertahanan Indonesia yang dikawal Jay Itzes mendapatkan sorotan di laga kontra skuad Askals. Bang Jay dan rekan-rekan yang lain diacungi jempol karena salah satu aksi heroik. Saat itu, para pemain bertahan kompak untuk menutupi pemain Filipina yang sedang mengalami cedera. Namun, keberhasilan justru dianggap beruntung oleh salah satu akun supporter Malaysia. Akun X1Football.my merasa timnas Indonesia selalu hoki karena satu grup dengan negara ASEAN. Mau bagaimanapun mereka diuntungkan karena selalu satu grup dengan tim Asia Tenggara. Tulis OneFootball.my. Dengan semakin kokoh sejak percaya bek keturunan, apakah skuad Garuda bakal semakin sulit ditembus di ronde ketiga?